Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Puji besta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada sahabatnya, tabiatnya. Semoga sampailah kita selaku umatnya yang mengharap syafaatnya nanti dia mujizah wali sabab, amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, angkatan 2023, kelas 2C, akan mengupas sedikit tentang filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi adalah interdisiplin ilmu ekonomi yang berkutat pada pengkajian teori ekonomi, metodologi ekonom berupa penilaian terhadap hasil, institusi, dan proses ekonomi, serta etika dalam berproses ekonomi. Fokus utama pada pengkajian filsafat ekonomi adalah permasalahan yang berkaitan dengan metodologi dan epistemologi. Pengkajian atau pembelajaran konsultasi terhadap metodologi dan teori ekonom akan membawa ahli ekonom memahami suatu aktivitas atau fenomena ekonomi dan kemudian memodelkannya. Selain itu, ekonomi dalam filsafat merupakan bahasan yang tidak kalah penting Ekonomi merupakan ilmu yang melibatkan aktivitas dan karakter dari manusia. Bahkan kegiatan ekonomi dapat mengubah tatanan sosial budaya dari masyarakat, sehingga dalam penerapannya terdapat nilai-nilai dan etika yang perlu dikaji kembali Kerangka utama dari pembahasan ekonomi secara teoritis diberikan oleh teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional dalam aplikasinya meliputi bahasan risiko, ketidakpastian, situasi strategis, dan keputusan berkelompok Mengkaji pondasi dasar teori pilihan rasional terhadap berarti mengkaji aksioma dan prinsip-prinsip yang mendasari teori tersebut Meskipun demikian, tidak semua teori ekonom bersifat rasional, seperti teori kuantitas uang dan hukum penawaran dan hukum permintaan. Ekonomi pada kajian secara umum merupakan suatu ilmu yang unik Kajiannya yang melibatkan banyak permodelan matematis dari suatu fenomena sosial menunjukkan perpaduan aspek epistemologi dan keilmuan ontologi secara langsung Interpretasi dari teori ekonomi. Ekonomi secara singkat merupakan yang membahas hal-hal berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dari suatu komoditas. Namun, dalam perkembangannya,
muncul berbagai pandangan lebih lanjut tentang ekonomi. Pandangan klasik atau yang disebut dengan ekonomi liberal memandang bahwa pasar dan akan bekerja dengan optimum jika campur tangan dari pemerintah minimum gitu. Sementara pandangan ekonomi neoklasik tidak hanya menginterpretasikan kerja pasar secara konseptual gitu, melainkan juga melalui pendekatan matematis pada penawaran dan permintaan, serta pilihan atau preferensi rasional dari suatu pasar. Kemudian terdapat pandangan ekonomi yang dikemukakan oleh salah satu pemikir yaitu Karl Marx yang berfokus pada teori nilai kerja dan teori nilai lebih yang dalam pandangannya menjelaskan eksploitasi kelas pekerja dan atau buruh gitu. Terdapat juga pandangan Keynesianism yang menyatakan permintaan seluruh tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas produksi dari suatu aktivitas ekonomi, namun juga dipengaruhi sejumlah faktor yang seringkali tidak menentu seperti inflasi, dan pengangguran gitu. Ada 3 alasan utama dari kajian filsafat ekonomi dan teori ekonomi. Pertama, kajian filsafat memberikan perspektif moralitas terhadap kesejahteraan, keadilan dan kebebasan gitu. Dan yang kedua, kajian filsafat memberikan pandangan akan sifat rasional dari suatu pasar atau individu gitu. Ketiga, kajian filsafat memberikan pandangan yang berkaitan dengan metodologi dan epistemologi dari suatu fenomena sosial terhadap aktivitas ekonomi. Ada juga isinya tuh rasionalitas. Ilmu ekonomi selalu dikaitkan dengan sifat dan motivasi dari konsumen. Sifat rasional dalam makna yang meluas berarti bijak gitu, konsisten dan terencana. Sifat rasionalitas diyakini mengatur kebanyakan aktivitas dalam pasar. Hal ini diakibatkan terdapat kecenderungan pasar untuk merugikan kalangan yang tidak bertindak rasional. Rasionalitas merupakan salah satu konsep pokok dalam kajian filsafat. Seperti pada bahasan epistemologi, etika salah satu konsep pokok gitu. Dan filsafat budi. Karenanya, kajian rasionalitas dalam filsafat dan ilmu ekonomi seringkali beririsan gitu. Ada juga teori-teori pilihan rasional gitu. Teori pilihan rasional merupakan idealisasi prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa suatu individual atau kelompok selalu membuat keputusan yang bijak dan logis gitu. Dengan cara ini, maka pengambilan keputusan akan memperoleh keuntungan maksimum dan dari pilihan yang diberikan kebanyakan permodelan dan teori ekonomi berbasis pada teori pilihan rasional. Prinsip dasar teori pilihan rasional ada poin-poinnya ya. Yang pertama, setiap individu dalam masyarakat adalah individu yang rasional terhadap sehingga dapat berpikir dengan logis gitu. Yang kedua, setiap individu memiliki kepentingan yang dapat berbeda-beda dan kebutuhan mereka gitu. Yang ketiga, setiap individu mampu membuat pilihan dan pilihannya mempengaruhi kebutuhannya gitu. Teori pilihan rasional merupakan jantung dari ekonomi mikro. Karena ekonomi mikro berfokus pada pengkajian sifat dan aktivitas ekonomi dan individu. Teori pilihan rasional merupakan idealisasi dari perilaku individu, sehingga dalam aplikasinya tentu akan terdapat ketidakcocokan gitu.
Karena perilaku individu dapat dipengaruhi banyak faktor seperti nilai sosial dan budaya yang seringkali tidak dapat dijelaskan secara rasional. Disinilah kajian filsafat dalam aspek rasionalitas diperlukan untuk menganalisis penyimpangan perilaku individu yang mungkin saja tidak bisa dijelaskan secara empiris dalam kajian lebih lanjut. Teori pilihan rasional tidak hanya mengkaji keputusan individu, namun dapat juga digunakan untuk menganalisis keputusan kelompok gitu. Nah, ada juga teori permainan. Teori permainan merupakan alat analisis matematis yang digunakan untuk menguji bagaimana prinsip rasionalitas bekerja dalam interaksi sosial. Kajian filsafat dan teori permainan berhubungan dalam banyak hal dalam diskusi filsafat gitu. Teori permainan juga digunakan sebagai alat pemecahan suatu masalah, dan bahkan teori permainan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam perspektif filsuf gitu. Selain itu, teori permainan juga menjadi objek kajian filsafat karena teori permainan merupakan alat untuk mengkaji rasionalitas yang termasuk pokok pembahasan filsafat gitu. Dalam ekonomi, teori permainan digunakan untuk menganalisis dan memprediksi keputusan yang diambil agen-agen dalam aktivitas ekonomi gitu. Ada juga metodologi. Metodologi suatu teori ekonomi dikembangkan untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap berbagai fenomena dalam aktivitas ekonomi gitu. Sama seperti dalam ilmu lainnya, teori ekonomi dikatakan menandai jika didukung oleh hasil empiris yang diperoleh dan pengamatan eksperimen. Metode pengamatan bertujuan untuk memperoleh gitu hasil dan kesimpulan dari suatu teori ekonomi terhadap aktivitas ekonomi yang alamiah. Alamiah di sini bermakna bahwa aktivitas ekonomi tersebut tidak mendapat bias atau pengaruh yang diberikan gitu sebelumnya oleh pengamat gitu. Pada penerapannya, metode pengamatan sangat bergantung pada data statistik maupun ilmu gitu. Ekonometra itu. Sebaliknya, metode eksperimen dapat adalah pengamatan gitu, pencatatan dan analisis terhadap hasil yang diperoleh dari suatu intervensi atau pengaruh yang sengaja dalam aktivitas ekonomi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahannya datangnya dari saya pribadi, kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.